Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan analisis laporan keuangan materi terakhir di mata kuliah Pengantar Akuntansi 2. Untuk yang pertama, di sini ada analisis profitabilitas. Analisis profitabilitas menitik beratkan pada kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba. Kemampuan ini dapat dilihat dari hasil kegiatan operasional perusahaan yang dilaporkan di dalam laporan laba rugi. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba juga bergantung pada aset yang tersedia untuk kegiatan operasional perusahaan yang dilaporkan di laporan posisi keuangan. Dengan demikian, hubungan antara laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan seringkali digunakan dalam mengevaluasi profitabilitas. Analisis utama untuk profitabilitas antara lain, yang pertama rasio penjualan terhadap aset, tingkat pengembalian terhadap total aset, tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham, yang keempat ada tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham biasa, yang kelima ada laba per saham biasa, kemudian rasio harga terhadap laba, dividen per saham, dan yang terakhir ada dividen yield. Selanjutnya ada rasio penjualan terhadap aset. Rasio penjualan terhadap aset merupakan ukuran efektivitas perusahaan dalam menggunakan asetnya dengan perhitungan sebagai berikut. Penjualan dibagi total aset rata-rata yang tidak termasuk investasi jangka panjang. Dalam perhitungan tersebut, investasi jangka panjang tidak dimasukkan karena investasi jangka panjang tidak memiliki hubungan dengan kegiatan operasional normal dan penjualan. Selanjutnya ada tingkat pengembalian terhadap total aset. Tingkat pengembalian terhadap total aset mengukur profitabilitas total aset tanpa mempertimbangkan bagaimana aset didanai. Dengan kata lain, ukuran ini tidak berpengaruh pada porsi aset yang didanai oleh kreditor atau pemegang saham. Cara menghitungnya adalah laba neto ditambah beban bunga dibagi total aset rata-rata. Tingkat pengembalian terhadap total aset dihitung dengan menambahkan beban bunga ke laba neto sehingga dampak dari apakah aset dibiayai dari kreditor atau pemegang saham dapat dieliminasi. Selanjutnya ada tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham. Tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham mengukur tingkat laba yang diperoleh terhadap jumlah investasi pemegang saham. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Laba neto dibagi total ekuitas pemegang saham rata-rata. Selanjutnya, tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham biasa. Tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham biasa mengukur tingkat laba yang diperoleh terhadap jumlah investasi pemegang saham biasa. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Laba neto dikurangi dividen saham preferen dibagi ekuitas pemegang saham biasa rata-rata. Pemegang saham preferen memiliki klaim atas laba di atas pemegang saham biasa, sehingga dalam perhitungan tersebut, dividen saham preferen akan dikurangkan dari laba neto. Selanjutnya yaitu laba bersaham biasa. Laba bersaham biasa ini mengukur pembagian laba yang diperoleh oleh setiap lembar saham biasa. Laba bersaham biasa merupakan informasi yang harus dilaporkan di dalam laporan laba rugi, sehingga laba bersaham seringkali muncul dalam berita-berita keuangan untuk publik. Perhitungannya adalah laba neto dikurangkan dividen saham preferen dibagi jumlah lembar saham biasa yang beredar. Selanjutnya, rasio harga terhadap laba. Rasio harga saham biasa terhadap laba mengukur prospek laba perusahaan di masa depan. Seringkali rasio ini ditampilkan pada berita keuangan dengan perhitungan sebagai berikut. Rasio harga saham biasa terhadap laba atau PE sama dengan harga pasar per lembar saham biasa dibagi laba per lembar saham biasa. Selanjutnya yaitu dividen per saham. Dividen per saham mengukur berapa banyak bagian laba yang didistribusikan kepada pemegang saham biasa. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Dividen saham biasa dibagi jumlah lembar saham biasa yang beredar.
Selanjutnya yang terakhir ada dividend yield. Dividend yield pada saham biasa mengukur tingkat imbal hasil kepada pemegang saham biasa yang berupa dividen tunai. Hal ini penting bagi investor yang tujuan utamanya adalah untuk menerima pengembalian dividen dari investasinya. Perhitungannya adalah dividend yield sama dengan dividen per saham biasa dibagi harga pasar per lembar saham biasa. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya.